Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak kota ataupun kabupaten. Yang mana ini merupakan salah satu tugas untuk ujian tengah semester yang mana mata kuliah sistem perpajakan ini diampu oleh Bapak Faberiansah SIP MIP dan saya Ginazar Hastawinata dengan NIM B1B1067. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis, kemudian eh, gimana cara memungutnya. Jadi pajak kota ataupun kabupaten itu digunakan untuk keperluan kota ataupun kabupaten yang ada di suatu provinsi ataupun yang ada di Indonesia. Sehingga penerimaannya cukup banyak karena pajak kota ataupun kabupaten ini ada 11. Jadi pendapatan kota ataupun kabupaten melalui pajak itu cukup banyak. Nah, ini saya masuk ke slide selanjutnya. Gimana sih cara memungut pajak daerah itu? Maksud daerah ini kota ataupun kabupaten, bukan provinsi. Jadi, cara memungutnya itu bisa seperti pembayaran langsung, kemudian pemotongan pajak, pemotongan gaji, mohon maaf, pemotongan gaji, kemudian yang terbaru menggunakan sistem pemungutan online. Jadi sistem pemungutan online itu lebih mudah dan praktis, di mana masyarakat tidak perlu lagi antri, tidak perlu lagi ke kantor dinas untuk membayarkan pajak. Masyarakat bisa membayarkan dimanapun, kapanpun, asalkan ada akses internet, sehingga efisiensi waktu itu cukup banyak. Karena seperti yang kita ketahui, karena mengantri di kantor dinas itu cukup lama. Apalagi kita dapat antrian yang terakhir. Jadi banyak menguras waktu, sehingga harusnya kita bekerja jadi tidak bekerja, otomatis kita tidak mendapatkan penghasilan pada hari itu. Dan kalaupun hari itu, kadang bisa sampai berhari-hari. Nah, ini yang pertama, pajak hiburan. Jadi kalau di kota kita ataupun di kabupaten teman-teman itu ada hiburan seperti konser, kemudian pertunjukan teater, festival, itu dikenakan pajak. Jadi dia pengenaan pajaknya itu bisa berupa dari sponsorship, kemudian bisa berupa dari tiket yang kita beli. Nah, itu biasanya ada pajaknya. Kemudian dari IO-nya, event organizer, itu ada juga pajaknya. Sehingga apabila ada konser itu bukan cuma masyarakat ataupun pedagang yang diuntungkan, pemerintah juga mendapatkan keuntungan. Jadi semakin banyak kegiatan-kegiatan hiburan di kabupaten ataupun kota, semakin banyak pemerintah kota ataupun kabupaten menerima pajak. Kemudian pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan ini dikenakan berdasarkan banyaknya penerangan jalan yang ada di kota ataupun kabupaten teman-teman. Jadi kalau di kabupaten ataupun kota teman-teman banyak penerangan jalan seperti lampu jalan, nah itu semakin banyak mendapatkan pajak. Nah, pajak ini digunakan untuk apa sih? Nah, pajak ini digunakan untuk pengembangan infrastrukturnya lagi, seperti setelah jalan sudah ada, setelah lampu penerangan sudah ada, otomatis yang lain perlu seperti perbaikan jalan. Nah, itu digunakan untuk itu. Kemudian pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini merupakan apabila kita perusahaan ataupun individu mengambil air di dalam tanah. Nah, ini dikenakan pajak karena nantinya hasil dari pajak ini akan dikelola oleh pemerintah kota ataupun kabupaten supaya ada pengelolaan air berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui di Jakarta itu karena banyaknya mereka menggunakan air tanah sehingga permukaan laut itu semakin naik, sehingga rawan untuk terjadinya banjir. Nah, solusi dari pemerintah
Jakarta itu adalah dengan menggunakan resapan air, walaupun belum tidak optimal karena yang diambil airnya banyak, yang terserap hanya dikit. Sehingga, nah itu pun gunanya pajak air tanah untuk menjaga kelangsungan daripada permukaan tanah itu sendiri. Kemudian untuk cadangan air sendiri. Kemudian pajak sarang burung walet. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pengusaha ataupun eh, pemilik sarang burung walet ini dikenakan pajak. Karena apa? Karena eh, itu sangat tinggi itunya karena sarang burung walet itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga pemerintah kota ataupun kabupaten menggunakannya, ditarik iuran itu, ditarik pajak, dikenakan pajak. Kemudian selanjutnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Tapi kan pajak bumi dan bangunan itu diambil oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana itu? Kok ini ada lagi pajak bumi, bangunan, pedesaan, dan perkotaan yang diambil oleh pemerintah kota ataupun kabupaten. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini berbeda dengan pajak bumi dan bangunan yang diambil oleh pusat. Karena pusat mengambil contohnya saja ke perusahaan seperti perusahaan tambang. Nah, itu tuh pajaknya diambil oleh pemerintah pusat. Sedangkan kalau pemerintah kota ataupun kabupaten seperti bangunan ruko, kemudian supermarket, minimarket, terus tuh rumah. Nah, itu masuknya ke kota ataupun kabupaten. Kemudian pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan BPHTB. Nah, jadi pajak ini diambil ketika kita membeli properti ataupun kita memiliki hak atas properti, kita membeli lah ibaratnya, kemudian kita mendapatkan warisan, nah itu dapat. Karena ini ada bedanya, kalau kita membeli properti itu kan dapat tanah, dapat bangunan. Nah, jadi itu dikenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apabila kita dapat warisan hanya berupa tanah, maka kita dikenakan pajak tanahnya saja, pajak bea perolehan hak atas tanah. Kalau kita mendapatkan bangunannya, ya kita dapat pajak bea perolehan hak atas bangunan. Itu. Kemudian pajak hotel. Nah, jadi pajak hotel ini dibayarkan pemilik ataupun pengelola hotel, di mana nantinya akan digunakan untuk pengembangan sektor pariwisata, kemudian peningkatan perekonomian lokal. Jadi hotel yang ada di kota ataupun kabupaten itu berkontribusi terhadap peningkatan pariwisata yang ada di kota ataupun kabupaten dan juga perekonomian masyarakat lokal. Jadi kita apabila kota ataupun kabupaten yang memiliki banyak sekali hotel, otomatis pengelolaan terhadap pariwisatanya akan lebih baik. Kemudian pajak restoran. Nah, pajak restoran ini dikenakannya kepada pemilik ataupun pengelola, bukan kepada konsumen. Di mana pajak ini juga digunakan untuk infrastruktur pariwisata, kemudian layanan masyarakat di kabupaten ataupun kota. Jadi semakin banyak restoran, otomatis sama saja seperti hotel tadi, dia membantu pariwisata, kemudian membantu masyarakat yang terdampak. Yang selanjutnya pajak reklame. Nah, reklame ataupun billboard itu rupanya dikenakan pajak, sehingga yang kita lihat-lihat di jalanan ataupun di apa itu ada reklame itu nantinya mereka membayarkan pajaknya kepada pemerintah kota ataupun kabupaten, bukan kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Yang selanjutnya pajak air permukaan. Nah, ini pajak air permukaan dan pajak air tanah itu sangat-sangat berbeda. Jadi, pajak air permukaan ini diambil apabila kita memiliki perusahaan ataupun individu di mana kita memanfaatkan air danau, air sungai, ataupun air yang ada di permukaan tanah.
bukan air yang berada di atas tanah. Di mana nantinya hasil dari pemungutan itu digunakan untuk pengelolaan dan perlindungan ekonomi lingkungan. Kemudian pajak mineral batuan bukan logam. Nah, ini pajaknya dibayarkan oleh perusahaan yang melakukan penambangan material seperti pasir, kerikil, dan tanah. Jadi, perusahaan hanya membayarkan apa yang diambil, bukan membayarkan eh, apa namanya penggunaan lahan. Itu tidak, itu penggunaan lahan mereka bayarkan kepada pemerintah pusat, kemudian tonasenya itu dibayarkan kepada pemerintah kabupaten ataupun kota. Baik, cukup sekian. Semoga teman-teman dapat wawasan yang baru dari video yang saya buat ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.